dan I believe harus proaktif. Jadi semakin banyak nanya, semakin banyak jawab, itu juga kalian juga jadi belajar banyak. Dan juga nanti ada tugas juga di kelas ini. Di setiap ada di belakang nanti ada tugas yang perlu kita kerjain sama-sama. Dan terakhir kalau bisa dicatat. Jadi karena materinya itu memang dibagiin, ada nanti dikirimin. Cuman kalau bisa sambil dengerin juga sambil dicatat, karena maybe ada hal-hal yang aku omongin di sini atau nanti yang kalian tanyain itu nggak ada di materinya. Jadi itu rules-nya. Bisa dipahami, Tika, Adi, and Dita? Bisa dipahami kah? Iya. Mantap. Nggak bisa ngomong speakernya. Oke. Oke. Alright. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai materinya. And aku sharing screen dulu. There you go. Alright, udah kelihatan kah? Layarku udah kelihatan? Sip. Aku langsung full screen. By the way, Happy New Year everybody. So, kita di tahun baru ini kita mau belajar something yang new juga, yang baru, dan kita juga ada metode baru di 2021. Nanti I'll let you guys know metodenya kayak gimana. Oke, kita mau review dulu. Yang terakhir, minggu terakhir kita belajar sama-sama itu di actually 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu kita belajar tentang Instagram Story. Terus komponen Instagram Story itu ada apa aja, and then Instagram Story highlight juga kita belajar tentang kenapa pakai Instagram Story juga. Lalu di minggu ini kita mau belajar beberapa hal ini. Jadi ada course outline-nya. Setiap minggu ada course outline. Jadi kita mau belajar apa aja sih gitu ya. Pertama, business objektif. Kita mau sama-sama tahu business objektif, tipe-tipe konten, objektifnya, terus OKR, OKR, terus sama strategi 1%. Jadi kita mau belajar 4 hal itu. Ada 4 yang kita mau sama-sama belajar. Dan aku mau lebih kenalin metode belajar baru di 2021 ini gitu. Jadi aku baru realize kalau sebenarnya yang selama ini aku lakukan itu bukan coaching, guys. Jadi aku baru realize kalau aku tuh lebih banyak teaching. Nah, ada yang tahu nggak sih coaching sama teaching bedanya apa? Anybody? Dita. Kalau coaching mungkin lebih kayak dituntun gitu ya. Kalau di teaching tuh kayak searah ya. Gitu nggak sih kok? Iya. Close enough. Dekat banget. Ada lagi yang punya pendapat lain? Satu lagi mungkin? Kalau coaching lebih ke praktek. Tapi kalau teaching lebih yang kayak iya yang dibilang tadi kotian satu arah gitu mengajar. Oke. Thank you Kotian sama thank you Nia. Jadi bedanya adalah nih, teaching itu memberikan jawaban yang harus diserap nih. Aku kasih selama ini kasih materi yang harus diserap. Nah, kalau coaching bedanya adalah aku yang jadi nanya pertanyaan yang tepat sehingga membantu untuk menemukan jawabannya. Benar kata Brotian tadi. Jadi aku lebih nuntun. Kalian yang harus figure out sendiri jawabannya tuh apa sih dari yang lagi kalian kerjain gitu. Tapi aku di sini jadi guidance dengan cara aku kasih pertanyaan-pertanyaan yang benar gitu ya, yang tepat, yang jadi buat ngelit pemikiran kamu akan jadi ke arah sana gitu. Jadi prepare di 2021 kita belajar metode belajarnya, kita akan jadi banyak tanya jawab ya. Jadi aku akan jauh lebih banyak nanya dibanding aku cuma ngajar materi doang. Alright? And itu bedanya coaching sama teaching. And kita di 2021 akan jauh lebih banyak coachingnya. Lanjut. Nah, pertanyaan besar di dalam minggu ini yang kita sama-sama mau selesaikan adalah
since ini kan ada tim event juga yang ikutan, jadi sebenarnya yang minggu ini yang aku ajarin itu bukan cuma apply di dalam konten doang, tim konten doang, tapi ini juga bisa sangat di-apply di bagian lainnya, di divisi lainnya gitu ya. Pertanyaan besar adalah gimana cara menentukan tujuan konten yang tepat gitu. Jadi ibaratnya kita kapal, kalau nggak ada tujuannya ya kita nggak akan kemana-mana gitu. Jadi ya, takutnya nanti malah karam dan lain-lain. Jadi setiap kapal yang berlayar itu harus ada tujuan yang jelas. Nah, kita mau belajar gimana sih cara kita nentuin tujuan konten yang kita buat tuh mau ngapain gitu ya. Nah, pertanyaan ini harus dijawab dengan yang namanya kita harus ngerti dulu bisnis objektif itu apa gitu. Bisnis objektifnya itu apa. Jadi kenapa pertanyaannya adalah ini. Kenapa perusahaan bikin sosial media brand? Kenapa? Sosial media itu buat apa? Lanjut. Berarti langsung kita tanya. Nanti menurut kamu gimana? Untuk mengenalkan brand perusahaan tersebut atau mempromosikan mungkin Pak? Oke, jadi memperkenalkan dan mempromosikan. Kita tampung dulu ya. Oke, kita tanya lagi yang lain. Nana, menurut kamu gimana, Nana? Kalau menurut aku, kenapa perusahaan butuh sosial media selain buat kenalin brand itu sebagai identitas kita. Kalau menurut aku ya, selain dia punya website, kita juga harus punya sosial media supaya customer atau masyarakat tuh tahu kalau kita tuh ada, dan kita tuh lebih aktif di sosial media daripada di website kantor, website perusahaan gitu. Oke. Berarti yang kamu maksud adalah konten yang di Instagram harus lebih update dibanding maksudnya di website, begitu? Betul, karena kalau misalnya di website kan dia cuma kayak informasi tentang perusahaan, alamat. Oh iya, harus ada, misalnya kalau di website itu kan cuma ada alamat, terus visi misi perusahaan dan lain-lain. Tapi kan kita nggak tahu nih kalau si perusahaan ini tuh masih ada apa enggak gitu kan, nggak tahu kan. Nah, itu menurut aku gunanya si sosial media tuh biar masyarakat tuh tahu kalau kita tuh sebenarnya ada dan kita aktif gitu. Kalau menurut aku. Oke. That one answer. Lanjut yang lain. Aku mau nanya ini deh. Aku mau nanya yang baru nih. Tika, menurut Tika gimana Tika? Udah. Eksistensi perusahaan kok. Apa? Eksistensi. Oke, bisa diterima. Lanjut, kampung dulu. Kok jadi ini. Oke. Ada pendapat lain? Agnes mungkin? Biar lebih banyak dikenal gitu kok. Karena kan zaman sekarang orang-orang lebih cari info-info itu di sosmed. Oke, ya mirip lah ya jawabannya tadi. Lebih banyak dikenal, tadi image perusahaan lebih aktif. Oke, ini jawaban aku ya. Ada yang align sama jawaban kalian juga. So, business objective itu kenapa perusahaan bikin sosial media? Ada beberapa sebenarnya. Ini yang bisa dicatat. Pertama, buat brand image. Tadi ada yang benar tuh. Buat bangun brand image. Gimana kita bisa bangun gambaran perusahaan yang baik dan benar gitu ya. Itu bisa kita lakukan lewat sosial media. Perusahaan kita tuh mau dikenal seperti perusahaan yang seperti apa gitu. Perusahaan kita mau dikenal ya value-nya apa gitu ya. Itu kita bisa tunjukkan lewat sosial media juga. Ibaratnya ini tuh perusahaan ini tuh bukan perusahaan abal-abal loh, ini ada eksis beneran gitu. Ini eksis di tempat di mana orang biasa spending time gitu kayak di sosial media gitu. Brand image pertama. Nah, deeper dari itu, kedua adalah sebenarnya sosial media juga bisa
dilakukan untuk naikin sales. Jadi sosial media itu bisa digunakan buat ya tunjukin promo-promo. Promo apa sih yang menarik gitu ya, yang bisa Lebih ke tujuannya strategi buat naikin marketing nggak sales. sih kok? Ya, itu bisa jadi strategi marketing kan tujuannya, oke, gini dulu deh. Marketing sama sales bedanya apa? Marketing lebih ke pemasaran bukan sih? Kayak untuk, Itu bahasa Indonesianya. iya maksudnya kayak untuk cuma penjualannya, kayak mengenalkan produk kayak gitu-gitu doang gitu loh, kayak metode promo, bukan untuk lebih ke pembeliannya. Kalau marketing seperti itu nggak sih? Ya, ya, ya. That's right. Jadi marketing itu lebih gini, beda utamanya adalah marketing itu lebih spending money. Sales adalah dapetin, ya nggak sih? Jadi marketing itu gimana caranya kita bikin orang tahu, kenal, dan mau beli produk kita. Sales adalah gimana caranya kita jualan lebih banyak, dapetin number lebih banyak, gitu Dita. Jadi kalau tadi kamu bilang lebih ke marketing, aku agree. Suaranya? Aku agree. Jadi memang sosial media banyak kan lebih dipakai untuk marketing, tapi ada juga company yang pakai buat sales. Buat ujung-ujungnya naikin sales. Kan sebenarnya marketing itu ujung-ujungnya supaya orang bisa beli produknya kan. Kayak kita kasih pengenalan dulu dan lain-lain. Sebenarnya tujuannya itu nantinya akan drive sales. Tapi kalau konten marketing itu ibaratnya kan kita di sini lakukan konten marketing kan di sosial media. Itu benar-benar investasi yang jangka panjang. Nggak akan kelihatan langsung tiba-tiba hasilnya nongol gitu. Angka salesnya nongol itu jarang banget. Itu dari naikin sales ya. Jadi apakah bisnis objektif dari perusahaan kita buat bikin sosial media adalah naikin sales gitu. Kita mesti tahu dulu nih. Abis itu ketiga, naikin engagement. Nah, ini kalau misalnya udah ada nih orang-orangnya di dalam sosial medianya, habis gimana sih caranya mereka bisa engage lebih banyak? Ibaratnya jadi lebih dekat gitu. Ibaratnya kalau sales, itu gimana caranya kita warming the leads gitu. Jadi warming the leads itu artinya supaya orang yang ibaratnya udah familiar sama brandnya, udah familiar sama konten-kontennya, itu bisa jadi loyal sama brand, sama produknya juga gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan lewat engagement. Kayak ibaratnya gini deh, kalau misalnya kayak kalian mau beli barang itu kan kalian harus cari info dulu kan. Cari info dulu itu produknya dibuat dari mana, produksi mana dan lain-lain, dan spesifikasinya gimana, itu kalian bisa dapetin info itu nggak di sosial media gitu. Dan juga ibaratnya gini, jadi kalau misalnya sosial media itu kalian pakai buat naikin engagement, itu ibaratnya gini, kayak kalian PDKT dulu nih sama customer-nya. Nah, abis itu ibaratnya offer itu nanya nih, lu mau jadi nama gue nggak? Tapi kalau nggak ada PDKT-nya, ya kali gitu kan. Ya kali kalau tiba-tiba nembak gitu tanpa ada nggak ada kenal dulu, nggak ada deket dulu. Engagement gunanya adalah supaya orang-orang yang potensial customer itu jadi dekat sama brandnya, jadi dekat sama produknya juga. Nah, itu naikin engagement. Sampai sini bisa dipahami? Oke? Lanjut. Nah, ini keempat, reach audience, reach more audience, gitu ya. Apakah tujuan dari perusahaan bikin sosial media adalah naikin lebih banyak orang yang ibaratnya audiensnya, orang yang nonton atau orang yang follow dan lain-lain, itu lebih banyak mau naikin orang, ibaratnya reach-nya gitu. Reach lebih banyak orang. Dan ujungnya sebenarnya kalau orang yang reach di reach lebih banyak,
ya ujungnya sebenarnya mau buat potensial customer lebih banyak juga, salesnya juga lebih banyak. Itu sih. So, itu 4 dari aku, kenapa perusahaan bikin sosial media, Ren. Oke, ada mungkin yang aku kurang? Ada yang mau nambahin? Siapa tahu kan aku ada yang kurang. Ada, guys? No? Nggak ada? Good? Oke, lanjut deh. Nah, tadi bisnis objektifnya kayak dari perusahaan maunya apa, itu harus sesuai sama ini, konten objektif. So, bisnis objektif sama konten objektif itu harus align. Kalau nggak align, jadinya nggak efektif. Company-nya maunya kayak gimana, tim kontennya berjalan ibaratnya lawan arah gitu, nggak searah. Itu harus searah. Jadi bisnis objektifnya mau ngapain, tim kontennya juga harus searah, sejalan sama bisnis objektifnya. Nah, gimana caranya supaya itu sejalan sih? Ada namanya OKR. Ini konsep OKR. Ada yang pernah dengar nggak? OKR itu apa? Pernah. Apa tuh, Protian? Kalau singkatannya OKR ya, kalau panjangannya objektif key result kalau nggak salah. Exactly, betul. Namanya objective key result. Jadi tadi kan aku ngomongin soal bisnis objektif kan, sama konten objektif kan. Itu harus ada, kalian harus tahu dulu nih objektifnya apa gitu ya. Dari perusahaan objektifnya mau ngapain sih di 2021 tahun ini? Objektifnya mau ngapain? Kalian tahu apa enggak gitu. Kalau misalnya udah tahu objektifnya, baru bisa diturunin jadi key resultnya. Gini deh, biar gampang ya, aku contohin. Objektif dan key result ini harus tahunan ya. Jadi kita ngomongin 1 tahun ke depan. Since ini masih baru kan, masih Januari. So, kita harus punya ibaratnya key result yang tahunan gitu. Terus objektifnya, misalnya tadi branding and product image gitu ya, brand image. Sama product image. Nah, key result-nya apa yang ditanyain? Berapa sih produk post yang harus dilakuin selama setahun? Kan mau kenalin tentang produk kan di sosial medianya. Nah, question-nya adalah, yang penting adalah berapa produk post yang harus di-post gitu ya. Jadi buat perkenalan tentang produk, itu yang kalian harus tanyain gitu. Oke, itu aku kasih contoh satu ya. Objektif kedua, misalnya contoh naikin sales. Key result tahunannya, berarti pertanyaan apa yang harus kalian tanyain kalau berhubungan sama sales? Ini gampang guys. Lebih ke apa ya, peningkatan penjualan mungkin percentage. Yap, bisa juga percentage, bisa juga number. Jadi berapa sales yang dihasilkan dari sosmed, yang mau dicapai dari sosmed, gitu. Terus misalnya, thank you Bro Tian. Lain lagi, naikin engagement. Ayo yang lain. Pia mungkin dari tadi masih belum ngomong. Insight, mention, share, save, comment, like. Berarti itu pertanyaannya apa nih ya? Soalnya kamu cuma ngomong engagement itu apa, tapi kamu belum ngomong pertanyaan yang harus ditanyain itu apa. Berapa insight, kenaikan insight yang kita dapat. Oke. Kenaikan insight ya, kenaikan insight. Berarti itu hitungannya ada poin dong. Berarti ada namanya engagement point, ya kan? Nah, berapa engagement point yang mau dicapai di dalam setahun itu? Ya, engagement itu bisa jadi like, bisa jadi komen, bisa jadi share. Tadi saya juga 4. Berapa sih setiap tahun itu nanti kita target gitu ya? Setiap tahun mau achieve berapa engagement point? Yang like, komen, share sama saya. Lanjut. Kalau reach more audience,
Nah, pertanyaannya apa? Iya, boleh deh. Tadi masih belum jawab. Berapa jumlah yang pengen berapa persen jumlah reach yang pengen dicapai dalam audiens yang di audiensnya itu? Oke, jumlah reach itu bisa diukur dalam apa ya? Angka. Angka apa? Audiens itu bicara soal apa? Jangkauannya kok. Kenapa? Jangkauan reach. Iya, reach itu kan jangkauan kan, itu bahasa Indonesianya by the way. Since kalau misalnya ada yang nggak tahu, reach itu bahasa Indonesia jangkauan, tapi jangkauan ibaratnya reach audience, berarti kan menjangkau audience. Menjangkau audience itu bisa diukur dengan Mungkin caranya kok. apa? Dengung suaranya. Apa Via? Caranya kok. Kamu ngomongnya kencangan ya, aku nggak dengar. Oh hilang. Via ngomong apa ya? Iya, nggak dengar aku. Nggak dengar aku soalnya. Via boleh kencengan dikit? Caranya kok mungkin. Share-nya masih belum tepat. Coba lagi. Ada yang tahu audiens itu diukurnya dengan? Kalau dari viewersnya? Tadi ada yang ngomong apa? Tadi ada yang ngomong setelah Viewers. Follower, visitor, view. Yes, followers. Misalnya, berapa followers yang mau ditingkatkan selama 1 tahun? Oke. Jadi itu pertanyaannya ya. Jadi dari objektifnya apa, key result-nya apa. Itu pertanyaan key result. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan key result tadi, ada yang namanya jawabannya dong. Contoh, branding dan product image. Key result tahunannya, misalnya ini, 260 produk post setahun. Misalnya kayak gitu. Berarti setiap tahun, itu ada 260 produk yang harus di-post. Itu adalah key result. Ya. Yearly key result. Terus kedua, kalau misalnya targetnya adalah naikin sales, berarti misalnya ada yang bisa kasih contoh, berarti key result-nya apa? Ya. 3.000 penjualan? 3.000 unit penjualan ya, itu bisa. Thank you Dita. Atau misalnya RP-nya, rupiahnya. Sales amount-nya berapa? Misalnya gua mau achieve 12 juta setiap tahun. Dalam 1 tahun itu gua mau achieve 12 juta gitu ya. Contoh, itu amount-nya atau quantity-nya. Oke. Kalau mau jualan barang apa, itu bisa dihitung dari amount atau quantity. Tadi masukan bagus Dita, thank you. Lanjut. Ketiga, misalnya yang naikin engagement. Tadi bicara soal engagement point, berarti contohnya adalah contoh key result-nya adalah Jumlah share, like, comment, share, gitu kok. Iya. Save. Tapi by angka. Harus angka. Kamu misalnya targetin, aku udah punya 1.000 follower, ya naikin engagement-nya lebih dari 1.000 dong, kayak gitu kan. Jadi 2.000 follower aku target. Kayak Gitu kok.
Iya. Itu yang kalau followers kan bicara soal reach more audience. Kalau yang naikin engagement berarti tadi yang aku jelasin soal Impression berarti ya. Impression, engagement point. Ingat engagement point ada like, comment, comment, subscribe, share, save, comment, like, comment, share, sama save. save. Ya, Itu kan bisa. masuk di dalam apa? Engagement point kan. Point, iya. Berarti contoh key resultnya adalah ayo. Misalnya 10 kali di share gitu kok, atau dapetin 1000 komen. Yep. 1000 komen, misalnya 10 share dan lain-lain itu masuk di dalam satu yang namanya engagement point kan. Berarti misalnya contoh 24.000 engagement point selama setahun. Paham ya? Oke, lanjut. Ini yang tadi sebenarnya udah diomongin. Reach more audience berarti key resultnya adalah Follower sama subscriber mungkin. exactly, thank you bro. Penambahan angka. Yap, misalnya peningkatan 6.000 followers atau subscribers misalnya. Oke. Itu objektif dan key result. Bisa dipahami? Atau ada yang masih bingung? Bisa. Nggak apa-apa kalau masih bingung. Oke. Oh, mau nanya ya? dong yang engagement. Nah, berarti itu total dari like, comment, share di total gitu ya kok? Iya. Jadinya engagement point namanya. Engagement point. Waktu itu sebenarnya aku udah pernah ngajarin di engagement, bagian engagement. Itu ada like, comment, terus share sama save. Iya. Oke. Tapi yang namanya engagement point berarti key resultnya itu adalah total dari semuanya gitu kok? Iya, exactly. Sebenarnya beda-beda. Some company ada yang ngitungnya kayak berapa banyak like-nya dihitung 1, komennya dihitung 2, share-nya dihitung 3. Tapi menurut aku disetarain aja gitu. Yang disetarain aja jadinya. Jadi like, comment, share, save-nya berapa gitu. Misalnya let's say aku kasih contoh ya. Satu post, kalian nge-post satu misalnya foto produk misalnya satu foto produk, terus yang like misalnya 30, yang komen misalnya 15, terus yang share itu 5, yang save itu 5. Oke. Berarti ada berapa engagement point? 55 engagement point. Ya, exactly. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu purpose engagement point itu harus benar-benar diukur. Itu dari OKR, dan OKR itu tadi kan per tahun guys. Berarti sebenarnya harus diturunin dari target tahunan itu mesti dibikin jadi target bulanan. Iya. Jadi target bulanan. Nah, contoh kan tadi kalau misalnya yang tadi ada 260 produk post gitu ya. Berarti dibagi 12 aja gitu. Ada berapa? Atau misalnya sales-nya 12 juta. Berarti tiap bulan itu harus 1 juta sales just lewat sosial media. sorry. Terus 24.000 engagement point berarti jadi per bulannya harus achieve. Come on, it's simple math. Kalau 24.000 engagement point per bulannya harus 2.000. Kata kok Adi 2.000. 2.000. Ya. Oke. Terus berarti kalau yang peningkatan 6.000 followers, berarti setiap bulannya harus naik jadi 500. Simple math guys. Nah, dari situ kalian udah tahu nih target bulanannya apa. Jadi kan abis kalian tentuin nih objektifnya ternyata ini kok buat akun sosial media yang ini. Nah, abis itu key resultnya apa tahun ini? Coba ajuin key resultnya, dan key resultnya itu kalian ukur tuh setiap bulan. Dari target tahunan, target bulan, dan contoh peningkatan 6.000 followers berarti jadi peningkatan 500 followers per bulan. Tadi kan udah. Terus itu harus diukur guys tiap bulan. Contohnya kayak gini. Kalian buat seperti ini ya. Nanti aku akan bikin template-nya. Objektifnya apa? Key result-nya apa? Jadi contoh reach more audience.
Objektifnya dari sosial media A adalah reach more organic audience. Berarti yang nggak bayar. Oke. Terus key resultnya adalah berarti ningkatin misal 6.000 organic followers. Misalnya. Oke. Nah, itu diukur. Let's say 2020 followersnya misalnya 5.500. Terus di Januari nantinya dapat berapa sih? Naikin followersnya berapa? Misalnya di sini 551. Jadi 6.051. Terus Februari 460. Jadi 6511 misalnya. Jadi itu masih diukur setiap bulan. Nah, ini yang kalau misalnya nanti misalnya Kok Kris nanya gimana tim konten sukses apa enggak? Kalau nggak ada ukurannya, kalian nggak bisa ngomong kan? Oh gila kok kita berhasil kok, you know? Atau bahkan kalau Pak Bas nanya gimana nih tim konten sejauh ini gimana? Oh kalau misalnya udah ada data yang jelas, objektifnya apa, key resultnya apa, dan setiap bulannya achieve berapa, kalian akan ngomong, kalian kan bisa ngomong kalau, tim kita itu udah achieve banyak loh selama ini. Karena apa? Karena ada ukuran yang jelas, gitu. Nah, satu hal juga yang perlu kalian catat, what got measured gets improved. Apa yang diukur itu bisa berkembang gitu. Kalau kalian nggak pernah mengukur itu nggak akan berkembang gitu. Ya, so kalau kalian mau ngembangin uang kalian, diukur. Jadi ya kalau kalian mau ibaratnya ini simple math lah. Kalau kalian mau gedein tabungan misalnya, tapi kalian nggak tahu target tahun ini misalnya mau nabung berapa, kalian nggak akan mencoba berusaha buat achieve target itu gitu. Dan itu nggak akan berkembang. Ya tabungan kalian yang di situ aja gitu. Ya, contohnya kayak gitu. So ini bonus konten ya guys. Jadi ini bukan materi konten tapi ini materi hidup. Since aku ngukur my income, I mean my saving, it gets improved gitu. Karena I measure every month seberapa banyak aku bisa save gitu. It gets improved. It's simple technique in life. So lanjut lagi strategi 1%. Ini penting perlu catat. Dan kalau kalian mau ibaratnya mau berkembang dari segi konten, dari segi ya ini nggak apply cuma dari konten doang lah ya. Ini apply dalam your work as a whole secara keseluruhan. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyain ke diri kalian sendiri gitu ya. Jadi saat mau buat konten, tanyakan ke diri kalian pertanyaan ini. Kan kalian buat konten tiap minggu kan? Iya kan? Bener kan? Tiap minggu kalian ada ide konten, kalian tulisin gitu kan? Nah, setiap minggunya tanya, apa yang bisa 1% lebih baik dari konten minggu lalu? It can be dari captionnya. It can be dari desainnya. It can be misalnya, aku minggu ini mau bikin konten yang lebih relevan sama my audience. Lebih menarik, lebih ikutin tren misalnya. Apa? 1%-nya itu apa gitu. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu kayak drastis change gitu berubah. Nggak perlu. 1%-nya apa gitu. Contoh kayak misalnya aku bikin YouTube misalnya. Aku tuh dari awal video aku kayak audionya masih berantakan, lightingnya bodo amat, terus dan lain-lainnya berantakan gitu. Terus waktu aku tiap minggunya, konten tiap minggunya aku improve tuh. Aku beli lighting, aku improve lightingnya jadi kelihatan lebih bagus. Aku minggu berikutnya aku misalnya bikin bumper video, aku belajar bikin bumper video. Aku improve on my audio juga. I'm improve on my settings misalnya. Dalam hidup juga gitu ya. Jadi dalam konten, dalam pekerjaan apapun yang kalian kerjakan, coba selalu pikirkan 1%. 1% itu apa? Nah, kalau kalian tiap minggu kalian improve 1%, lama-lama at the end of the year kalian bisa, wah gila, I've gone a long way gitu. Kayak
gue udah jauh banget dari awal gue mulai gitu. Konten yang pertama kali gue buat sama konten yang sekarang gue buat itu jauh banget gitu. Improvement apa yang kalian bisa lakukan? 1%. Nggak usah banyak-banyak, 1% aja deh. Itu yang kalian tanya, yang perlu kalian tanyain. Oke? Ada nggak yang punya ide? 1% yang lebih baik dari yang kalian perlu buat itu apa? 1%. 1%. 1%. Yang dari minggu lalu kalian buat, kok kayak aku mau 1% lebih baik itu ini gitu. Aku mau improve di bagian Nyalain dulu, Pak. Berbicara baik. Nggak banyak mikir. Bagus. Apa Mas nggak banyak mikir? Kata Dita, gak banyak mikir kok. Abaikan resolusi dia di 2021 ini ya. Ya, karena kan maksudnya tinggal ngejalanin resolusi yang belum terjadi di tahun ini, ya udah jalanin aja. Lanjutin, nggak usah mikir lagi. Gue harus kayak gini. Tinggal yang belum terjadi dijalanin sekarang gitu loh, biar sampai tujuannya. Maksudnya gitu. Oke. Jadi tidak terlalu banyak berpikir. Tapi kalau tahun lalu nggak dijalanin, apa yang menjamin tahun ini dijalanin? Ya. Contohnya ikut kelas, ya bisa yuk. Wis. Oh, ikut kelas ko Andre katanya. Bisa banget lesnya Dita Kartika. Canggih. Kelas konten / kelas motivasi ya. Loh. Oke. Gue lebih milih nonton Andre daripada nonton Sikat loh. Siapa? Gue lebih milih nonton Andre daripada nonton Sikat loh. Sikat kontennya Pak Bas. Oh, oke. Loh. Motivasinya mantap loh. Oke. Yuk balik ke balik ke konten guys. 1% yang lebih baik dari konten yang kalian buat minggu lalu adalah titik. Caption. Oke. Tadi siapa yang ngomong? Tika. Tika. Oke. Kenapa Tika? Enggak sih. Jawab. Apa? Caption, misalnya minggu lalu typo, minggu ini nggak boleh. Ya. Oke. Thank you Tika. Yang lain? Siapa tuh? Nana ya. Konten baru yang kayak gimana? Kayak misalnya kan Raja itu misalnya tips doang. Ntar 2021 bikin yang bosen. Yang nggak bosen. Oke. Yang nggak bosan itu apa? Apa yang nggak bosan? Coba jelaskan. Kan selama ini misalnya belum ada snapgram tentang apa namanya review produk. Nah, resolusi aku di 2021 Raja ini bikin konten untuk review produk Instagram. Jadi enggak itu doang, nggak monoton gitu. Oke, nggak monoton gitu aja. That's a good idea. Jadi kalian bisa bikin ibaratnya nggak cuma post feed yang ibaratnya saturated and boring. Kalian bisa bikin kayak lebih snapgram gitu ya, yang lebih story lah ya, Instagram story yang lebih interaktif gitu. That's a good idea. Yang lain 1%. Santi 1% kamu apa? Dari konten minggu lalu? Mungkin di promo paling ya toh. Promo YouTube-nya Bapak. Oke, promonya apa yang mau diimprove? Aku nggak tahu soalnya. Apa yang kamu maksud dalam promo? Mau kasih dari nggak ada promo jadi ada promo atau apa yang mau diimprove? Mungkin promoin YouTube-nya Bapak di IG-nya Bapak, gitu di channel-nya Bapak gitu. YouTube channel-nya Bapak tuh naikin di yang setiap per jam gitu. Yang tiap jam saya naikin gitu. Biar orang-orang pada swipe up nonton ke YouTube-nya Bapak. Oke, itu belum dilakukan. Berarti itu yang udah kamu lakukan ya? Benar ya?
Oke, nah itu dicatat dan dieksekusi gitu ya. Jadi punya mindset buat apa yang kita bisa lakukan lebih baik lagi nih di tahun ini gitu. Kayak kalau kalian nggak punya mindset itu, bakal susah kalian improve pekerjaan kalian as a whole. Dan ini bisa dilakukan dari kontennya dulu gitu. Kontennya mau ngapain. Lanjut lagi, kita tadi, thank you Tanti. Tadi Nana juga udah, thank you Nana. Via, kalau kamu 1%-nya apa Via? Lihat contoh caption dari kompetitor kok. Oke. Dari kompetitor terus mau ngapain? Terus bisa kita ATM. ATM, oke. Yang mungkin dulu belum dilakukan, sekarang udah bisa dilakukan 1%. That's good. Oke. Kalau Nia mau ngapain 1%-nya? Kalau aku sekarang tadinya kan kayak sosial media itu nggak punya report kayak sosial media checking gitu kok, kayak berapa quantity posting per hari. Sekarang aku udah buat gitu. Oke, berarti lebih ke kuantitatifnya gitu ya, buat measurement-nya Punya gitu. measure ya, punya ada datanya gitu. Oke, that could be one too gitu ya. Kita apa yang got measured, got improve. Kalau punya mindset apa yang got measured, got improve. Terus, nah tadi udah. Terus misalnya tadi selain dari yang 1% minggu lalu, kalau misalnya kalian udah buat nih konten minggu ini udah buat gitu ya. Terus yang dari konten sekarang apa yang bisa diimprove itu sama sih sebenarnya, kayak dari konten sekarang apa yang mau diimprove lagi gitu. Intinya 1% aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah kayak ibaratnya dari misalnya kalau diet gitu ya, nggak perlu yang kayak oke, bulan ini targetnya turun 10 kilo. Nah itu kan berat ya. Kayak ya setengah kilo dulu lah bulan ini gitu. Itu contohnya kayak gitu. Jadi yang mau punya resolusi diet tahun ini, saran aku setengah kilo dulu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Nggak ada, udah, ntar naik lagi. Ya, nggak ada. Iyalah naik lagi, makan di terus. Lanjut. Nah, assignment-nya guys, yang perlu kalian lakukan adalah buat OKR untuk akun yang kamu kelola. Jadi objektifnya apa, lalu key result-nya apa. Nanti aku akan kasih formatnya juga. Nah, kalau buatin konten gimana kalau misalnya nggak kelola konten? Dari yang sekarang aja deh, yang kalian kerjakan gitu ya di event, apa nih objektifnya dari event itu dan key result-nya apa gitu. Kan pasti ada measurement-nya dong. Nah, ini nantinya aku berharap sih bisa dikonsult sama supervisornya. Nah, misalnya di sini buat konten kan Kowili kan? Bener ya? Konten Nia apa Kowili? Mas Kowili. Masih Kowili kan? Nah, kalian buat OKR-nya, habis itu kalian present ke Kowili. Maksudnya udah oke apa belum gitu. Nanti mungkin kalau ada minta bantuan aku juga, nanti aku tanya-tanya aku juga boleh. Jadi kalian bisa tahu akun yang kalian manage itu sukses apa enggak sih? Kalian doing well apa enggak sih di sosial media gitu. Karena udah ada objektifnya apa dan key result-nya apa. Tadi objektif harus sama dengan bisnis objektifnya gitu ya. Jangan kontennya objektifnya apa, bisnis objektifnya apa. Oke, so far ada yang mau ditanya? Aku dong mau nanya, berarti OKR itu ukurannya adalah by number dong ya? Benar nggak? By number, harus by number. Kalau nggak lu nggak akan tahu. Lu bisa achieve berapa gitu. Oke, adakah cara untuk kita nentuin angka yang perlu kita target itu? Atau dari kita sendiri atau gimana? A very good question. Nah, angka yang perlu kalau misalnya let's say naikin follower, angkanya patokannya itu ya dari angka kita yang sebelumnya. Ibaratnya nggak make sense kalau misalnya bulan-bulan sebelumnya itu misalnya let's say kenaikan followersnya 100 per bulan organik gitu ya. Terus tiba-tiba kalian naikin jadi 10.000 per bulan. Itu nggak make sense kan. Jadi buat target yang make sense dari data tahun lalu. Ibaratnya kalau kalian ada yang ibaratnya kayak
Ini contohnya sama kayak misalnya main saham gitu ya, atau perusahaan. Ibaratnya perusahaan itu kalau tahun lalu itu misalnya keuntungannya let's say 500 juta. Terus tiba-tiba nggak mungkin kan di 2021 tiba-tiba jadi 10T, itu less likely lah ya. Nah, makanya harus ditentukan dari data tahun lalu gitu. Kalau belum punya data tahun lalu gimana? Coba deh per bulan dianalisa dulu. Per bulan dianalisa, itu bulan kemarin tuh gimana? Kalau memang tahun lalu nggak ada, bulan kemarin aja. Bulan kemarin dianalisa itu angkanya seperti apa, dan kalian buat OKR. Bisa dipahami nggak Bro Tian? Menjawab nggak? Oke. Bisa. Oh, mungkin aku bisa nambahin sedikit. Boleh, mantap ya. Karena kan kemarin tuh aku ada kerja sama juga sama Lambetura. Mungkin dari kita juga belum ada kayak plan untuk timing upload gitu. Kalau dari Lambetura sendiri itu kemarin yang aku kayak pelajarin itu, dia itu kalau misalnya aku kasih konten nih untuk dia itu selalu ngasihnya ke aku mau naik jam berapa gitu. Jadi kayak nih timing jam segini nih viewersnya segini buat naikin kayak gini tuh cocok kayak gitu. Misalkan konten ini tuh naiknya jam segini nih Kak, viewersnya pasti cocok kayak gitu. Mungkin kalau dari kita dari konten sendiri sama sih kayak email blast juga aku kayak gitu. Misalkan kalau aku sendiri kan user aku tuh kebanyakan kayak government. Jadi aku lihat misalkan jam kerjanya dari jam berapa, ya udah berarti aku naikinnya di jam segitu. Mungkin dari tim konten juga bisa dibuat timing ya kalau misalnya bikin ada untuk kayak timelinenya kan ya bisa mungkin dimasukin jamnya untuk materi ini tuh kayaknya bagusnya jam segini gitu. Oke. Pertanyaan aku buat tim konten ya. Kalian waktu itu aku udah pernah ngajarin tentang gimana lihat dari insight, gimana waktu yang kapan sih yang prime time-nya dari sosial media yang kalian pegang gitu. Apakah itu udah di-apply atau belum? Kalau kau tahu nanti sekarang kita punya template report yang baru. Di situ kita udah evaluasi, kita punya 5 jam traffic paling tinggi tiap harinya. Itu ada jam 9 pagi, 12, 3, 6, sama 9 malam. Jadi mereka cuma boleh posting di jam itu selama sebulan ini buat lihat nanti dari 5 itu kapan sih yang paling dapat banyak si insight-nya. Jadi gitu. Jadi sekarang mulai dari tanggal 4 kemarin sampai nanti akhir bulan, mereka akan posting cuma boleh di jam-jam itu dan nanti kita lihat hasil result-nya di akhir bulan. Oke. Solid sih kalau udah kayak gitu. That's good. That's even better. Thank you Nia. Yes. Ada lagi yang lain? Any questions or any insight atau any masukan gitu? Feel free. All good? Kalau nggak ada kita tutup kelasnya. Ini mau nanya dong. Boleh nih. Kalau misalnya KPI, maksudnya key result-nya campaign itu, kan kalau misalnya kemarin kayak misalnya berarti kan dia more audience karena berarti peserta kan dilihat dari ikut campaign kemarin. Nah, tapi berarti nih apakah yang campaign itu yang kayak giveaway iPhone kan bisa sampai ribuan tuh kalau pesertanya. Iya. Dan kayak kalau campaign contohnya kayak visit and get the prize misalnya yang datang ke toko kan tuh misalnya cuma 40 orang, 40 data yang kita dapat. Yeah. Itu disamaratakan kah? Walaupun treatment campaign-nya berbeda gitu. Ini kamu ngomongin tentang per campaign dong, kayak berarti bukan tahunan kamu dong. Nah, kalau tahunan berarti aku hitung aja jumlahnya semuanya. Iya dong, maksudnya kayak gini, gampang nih ya, let's say kamu 1 bulan 1 campaign. Berarti let's say kamu mau yang visit ke toko, kamu udah punya result tuh 40 misalnya. Oke, tahun ini gue mau naikin misalnya 50 deh, 50, about 20%. Nah, 50, berarti kamu kaliin aja setahun. Jadi ada berapa? 600, sorry, kok 600 sih? Ada 510 kan? 510 kenaikan. 600 dong. 600 kenaikan. 600
kenaikan orang yang visit ke toko. Toko. Misalnya kayak gitu. Kalau kamu targetnya adalah seberapa banyak yang visit ke toko. Oh, Kalau targetnya Iya. apa yang tadi dari yang isi ke datanya, yang di online itu kamu akumulasi aja dari data itu, dari data yang kamu udah achieve. Oke. Thank you. Paham ya? Itu Iya, paham. asumsi 1 bulan 1 campaign. Oke? Asumsi 1 bulan 1. Yeah. Oke, thank you. Oh. Welcome. Ada lagi yang lain yang masih belum paham soal OKR, OKR? All good semua? Aman Kalau kok, all good? Pak. Oke. Udah kok. Oke deh kalau gitu, since everybody already clear, nanti materi ini akan aku kirimkan ke drive yang biasa, nanti bisa dicek di sana. And it's really nice to see you guys again di 2021. Thank you so much for joining in. And welcome buat Dita, buat Ika, and buat Adi. So happy to have you here. And yep, and then that's it from me. Thank you guys. See you on the next week ya. Bye. See you.